Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum jami'an. Oke anak, alhamdulillah kita bertemu lagi ya untuk belajar bahasa Arab. Kita masih di bab al-bait ya, bab tentang al-bait atau rumah. Nah sekarang kita ke subtema selanjutnya tentang khobar, muqaddam, wa mubtada, muakhir. Khobar, muqaddam, mubtada, muakhir, yang artinya khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Nah, jadi kalau pelajaran sebelumnya kita kan mempelajari mubtada khobar, dimana mubtadanya dulu baru khobar. Oke, kita ulas sebentar ya. Jadi misalnya anak-anak, ana thalibun, saya murid. Saya menjadi mubtada, murid menjadi khobar. Ahmad fil maktabah. Ahmad di perpustakaan. Ahmad menjadi mubtada, di perpustakaan menjadi khobar. Jadi ini khobarnya berupa keterangan tempat. Hadzal hammamu. Lain tasydid ya, maaf ketinggalan. Nadzifun, kamar mandi ini bersih. Kamar mandi ini menjadi mubtada. Nadzifun, bersih menjadi khobar. Lah, pada contoh yang ketiga ini khobarnya berupa kata sifat. Lah, jadi kesimpulan kemarin kan bahwasanya mubtada itu isim yang berada di awal, sedangkan khobar terletak setelah mubtada yang tugasnya itu memberitakan keadaannya mubtada. Sehingga mubtada itu bisa juga disebut dengan subjek, sedangkan khobar disebut dengan predikat. Nah, seperti itu ya. Oke, lah sekarang bagaimana jika dibalik khobar yang awalnya di belakang ini ditaruh di depan ya? Boleh, tapi ada syaratnya. Nah, bagaimana atau apa syaratnya? Syaratnya adalah jika khobar berbentuk keterangan tempat. Misalnya, saya di dalam kelas. Kamu di depan rumah. Atau komputer di atas meja. Nah, kayak keterangan tempat seperti itu boleh ya. Contoh, nah ini yang kanan ini mubtadanya di depan, yang kiri mubtadanya di belakang. Oke, coba. Al-hadiqatu waro al-baiti. Kebun ada di belakang rumah. Oke ya. Jadi anak-anak, pertama-tama khobarnya kita pindah. Khobarnya yang mana? Al-hadiqatu atau waro al-baiti? Waro al-baiti kita pindah di sini. Nah, kemudian mubtadanya kita pindah. Hadiqatu. Nah, anak-anak perhatikan ini ada perubahan ya di mubtadanya. Yang awalnya mubtadanya ini ada alif lam, maka kalau mubtadanya di akhir ini dihilangkan. Ingat apa? Dihilangkan. Nah, karena tidak ada alif lam, maka ini ditanwin. Ya. Jadi anak-anak, kalau isim kata benda dalam bahasa Arab itu kan tandanya kalau tidak di al ya ditanwin. Jadi kalau sudah ada al, ini nggak boleh ditanwin. Kalau alnya hilang, berarti ditanwin. Gitu ya. Nah, berarti al-hadiqatu waro al-baiti menjadi waro al-baiti hadiqatun. Yang artinya apa? Berarti di belakang rumah ada kebun. Seperti itu ya. Oke, yang kedua. Al-wisadatu 'alas sariri. Artinya, selimut ada di atas kasur. Coba kita pindah khobarnya dulu. Bagaimana berarti di sini? 'Alas sariri. Kemudian mubtadanya kita pindah. Ingat alnya kita buang dulu. Berarti
dari sini. Wisada tun, karena nggak ada a-nya. Yang artinya menjadi bagaimana? Di atas kasur ada selimut. Oke ya. Terakhir, as-sayyaratu amamad darrojah. Oke. Mobil ada di depan sepeda. Menjadi bagaimana? Ini dulu ditulis amamad darrojati. Oke, dipindah, alnya dihilangkan dulu. Sayyarotun. Ya, di depan sepeda ada mobil. Gitu anak-anak ya. Jadi tinggal dipindah saja. Perubahannya hanya di mubtada'nya. Yang awalnya ada alif lam itu dihilangkan, kemudian ditanwin. Ini berfungsi kalau yang selain nama orang anak-anak. Kalau nama orang itu tidak usah dikasih alif lam. Jadi malah enak, nggak ada perubahan. Misalnya Ahmad waro al baiti, Ahmad. Nah, jadi malah nggak ada perubahannya. Tinggal dibalik saja seperti itu ya. Oke. Nah, jadi anak-anak, tandanya kalau khobar itu berbentuk keterangan tempat, itu ada adawatul jar atau dzaraf makan yang saya beneri ini. Nah, jadi kayak kata waro'a di belakang, ala di atas, amama di depan. Jadi kalau kayak kata tugas yang menerangkan keterangan tempat, itu biasa dinamakan dengan dzaraf makan atau adawatul jar, dari, di, itu. Berarti boleh di apa? Khobarnya boleh dipindah ke depan. Lah, biar kalian nggak bingung, ini sudah saya tampilkan contoh yang dzaraf makan, keterangan tempat atau adawatul jar. Dari, ke, misalnya saya dari Malang. Berarti dari Malang saya, itu boleh ya. Nah, ini contohnya ya. Amama waro'a tahta. Jadi kalau khobarnya mengandung ini, itu boleh dibalik, khobarnya menjadi di depan ya. Oke. Jadi anak-anak, kesimpulannya coba penting ya, perhatikan baik-baik. Jadi kata yang berwarna merah ini dinamakan dengan mubtada. Nah, kata yang berwarna biru ini yang dinamakan dengan khobar. Oke. Khobar yang di awal ini dinamakan dengan khobar muqaddam, yang artinya khobar yang didahulukan. Sedangkan mubtada yang di akhir ya, ini dinamakan dengan mubtada muakhir atau mubtada yang diakhirkan. Nah, khobar boleh diletakkan di awal jika khobar berupa keterangan tempat. Tandanya itu biasanya berupa adawatul jar atau dzaraf makan. Nah, ini bisa dilihat dzaraf makan itu ini. Nah, adawatul jar itu ini. Oke. Selanjutnya, adanya kata ada atau terdapat dalam susunan mubtada khobar dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak ada. Nah, ini hanya dimunculkan untuk mempermudah saja penerjemahan, tapi aslinya nggak ada terjemahan ada, itu nggak ada, hanya untuk memudahkan saja gitu ya. Nah, adapun mubtada yang di awal harus diberi al. Nah, jadi mubtada ini harus beri al ya kalau di depan. Kecuali kalau nama orang, misalnya Ahmad, bukan Al-Ahmad. Nah, langsung Ahmad. Fatimah waro al-baiti. Hindun waro al-baiti. Usman waro al-baiti. Jadi nggak usah dikasih al. Nah, tapi jika di belakang itu tidak boleh diberi al. Nah ya. Jadi kalau apa itu namanya? Di depan itu kan ada alnya, di belakang ini alnya dihilangkan. Nah, kalau bukan nama orang, diingat-ingat seperti itu, oke?
Nah, jadi anak-anak sudah paham? Sekarang coba kerjakan tugas di buku paket halaman 108 ya. Kerjakan di buku tulis kalian, kemudian kirimkan di Google Classroom lewat foto. Jangan lupa dikasih nama ya, dikasih nama. Contohnya anak-anak, jadi ini susunan mubtada khobar diganti menjadi khobar dulu kemudian mubtada. Misalnya al-ma'u fil hammami, al-ma'u fil hammami. Nah, ini kan ada fi, fil hammami, berarti boleh dibalik. Fi ala fi. Lah, ti al-ma'u itu kan mubtada, fil hammami itu khobar. Air di dalam kamar mandi. Jadi kita balik, di dalam kamar mandi ada air. Nah, ini contohnya anak-anak. As-sobun fil hammami. Dibalik, fil hammami sobun ya. Tinggal dibalik saja. Ingat mubtadanya ini alnya dihilangkan. Jadi ya. Berarti kalau al-ma'u fil hammami dibalik fil hammami ma'un ya, alnya dihilangkan. Yang kedua, al-hatifu fi ghurfatil maktabi, fi ghurfatil maktabi hatifun, alnya dihilangkan. Oke anak-anak, sekian dari saya. Silakan kalau masih bingung tanyakan di grup ya. Syukron ala husni mamikum wa afu minkum. Assalamualaikum.